Jangan tertipu laki-laki yang katanya paham agama. Karena jadi suami itu bukan hanya paham agama, tapi ujian terberatnya itu harus mempraktekkan apa yang dia pahami. Jadi jangan buru-buru tergiur gara-gara dia itu keren di sosmed, postingannya Islami semua. Karena itu semua bisa jadi tidak sesuai dengan realitanya. Banyak wanita tertipu dengan laki-laki yang paham agama dan terlihat soleh luarnya saja, yang katanya hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, pintar baca kitab, dan berjubah setiap harinya. Bahkan wanita itu berbangga diri bisa dekat dengan laki-laki seperti itu. Laki-laki yang soleh mana mau dekat dengan wanita bukan mahramnya. Apalagi ngajak pacaran, komitmen, dan modus lainnya. Laki-laki yang beneran soleh mana mau chattingan dengan wanita tanpa kepentingan. Apalagi gombal dan manggil sayang-sayangan. Wahai laki-laki yang katanya paham agama, jangan jadikan ilmumu untuk kepentingan dunia. Jadikanlah ilmumu itu untuk kebaikan, bukan untuk memikat wanita. Dan menjadi buaya jalur Islami. Jangan memilih seseorang hanya karena dia paham tentang ilmu agama. Tapi carilah seseorang yang paham, serta bisa mengamalkannya dengan baik. Karena terkadang, jika hanya paham saja, tapi tidak bisa mengamalkannya dengan baik, dia akan menggunakan ilmunya untuk berbohong dan kepentingannya. Karena setelah menikah, kebutuhan perempuan itu cuma dua, yaitu kenyamanan dan kesetiaan. Dua poin ini memang sangat krusial dan laki-laki harus paham betul gimana cara memperlakukannya. Seperti nyaman diperhatikan, nyaman dikasih kepastian, nyaman juga diberikan pengertian. Dan satu lagi yaitu kesetiaan. Biasanya kesetiaan laki-laki itu diuji ketika dia udah sukses mencapai kesuksesannya, dan itu sangat berat. Dan jarang laki-laki bisa melewati ujian kesetiaan kalau dia sudah sukses, kalau dia udah serba ada dan serba punya. Jika laki-laki sudah bisa melewati dan bertahan di uji kesetiaannya, maka itulah yang disebut dengan keluarga impian. Yang dimaksud paham agama itu gimana sih? Jadi gini, Islam menyarankan agar kita memilih pasangan itu yang baik agamanya, bukan maksudnya harus sama seorang ustadz, cucu pemilik pondok pesantren, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, bukan harus yang seperti itu. Laki-laki yang baik agamanya adalah dia yang paham tanggung jawabnya terhadap Allah dan istrinya. Menunaikan sholat 5 waktu, punya penghasilan, dan rajin mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Tutur katanya baik, bukan cuma sama kamu, tapi juga pada orang di sekitarnya. Dan juga dia yang pandai menghargai, karena pada akhirnya, kita akan sama-sama melihat kekurangan masing-masing. Jadi pastikan dia adalah orang yang mau menghargai usaha-usahamu untuk menjadi lebih baik. Bagaimana jika yang datang kepadamu meminang dirimu adalah laki-laki yang baik agamanya, mungkin tanpa pikir panjang kamu akan menerimanya. Karena menurutmu, syarat kesolehan telah ia miliki sepenuhnya. Sholat 5 waktu rutin, ke masjid rajin, penampilannya layaknya orang alim, hingga kau pun menaruh harapan lebih kepadanya. Padahal kau baru saja mengenalnya, kau baru melihat dari penampilan zahirnya, kau baru tahu sisi luarnya. Apa kau lupa bahwa kesolehan tidak hanya dilihat dari penampilan luarnya seseorang, tidak hanya dilihat dari pakaian, apalagi cuma sekedar postingan medsosnya? Terlebih lagi dalam memilih pasangan. Selain agama yang baik, Rasulullah juga menyebutkan akhlak yang baik. Sebab betapa banyaknya yang sholatnya terjaga, namun akhlaknya begitu buruk kepada istri dan anak-anaknya. Betapa banyak yang sholatnya rajin, tetapi perilakunya buruk kepada orang lain. Maka penilaian baik agamanya bukan hanya baik sholatnya, tetapi baik juga akhlaknya dan baik tutur katanya. Jadi jangan menilai laki-laki hanya dari sholatnya, tapi lihat juga bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya, bagaimana karakternya. Karena dengan itulah engkau akan berinteraksi dengannya setelah menikah.